Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Kali ini kami berkesempatan mencoba all new Suzuki R3 Hybrid. Dan saat ini saya sedang di Surabaya untuk mengetahui apa saja keunggulan mobil ini, terutama dari konsumsi bahan bakarnya. Karena ini adalah satu-satunya LMPV yang menggunakan tenaga hybrid. Dan apa saja hybridnya? Ada ISG dan juga ada baterai kecil di dalamnya. Dan kita mau tahu apakah baterai tersebut akan sangat berguna untuk mobil ini. Mari saksikan videonya sampai selesai. Oke, setelah mencoba 3 hari mobil ini, saya jatuh hati dengan R3 Hybrid. Karena kenapa? Nampaknya ini benar-benar persaingan yang sangat ketat dengan Expander dan mobil-mobil sekelasnya seperti Avanza. Sekarang tampilan interiornya jauh lebih berkelas, lebih elegan dengan marble seperti ini. Kemudian interior warna joknya juga lebih bagus, jahitannya juga lebih bagus. Dan yang paling saya suka dari mobil ini adalah kestabilan dan handlingnya. Kemarin kita dari Batu, kemudian saya juga mengemudikan mobil ini, diisi 2 orang teman lainnya. Ternyata benar-benar stabil sekali. Suspensinya bisa dibilang, kalau kata Mas Fitra, ini mobil yang suspensinya dewasa. Karena ketika kita menghadapi jalanan yang tidak rata seperti ini misalnya, ini tidak terasa berguncang berlebihan, tetap stabil. Dan Anda kalau bermanuver misalnya ke kanan kiri, ini serasa saya sedang membawa mobil saya Ignis yang kecil sekali, tidak terasa seperti membawa LMPV. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah satu-satunya LMPV yang mengusung hybrid. Nah, kami sudah mencobanya dalam lomba irit yang dilakukan Suzuki kemarin dari Batu hingga ke Surabaya. Dan kami mencatatkan hasil yang cukup fantastis, 23,7 km per liter. Memang itu bukan acuan untuk Anda untuk penggunaan harian, karena itu juga lomba irit dan saya membawanya juga hanya 60 km per jam rata-rata ataupun di bawah itu. Kemudian saya juga RPM-nya tidak lebih dari 2000 RPM, jadi itu tidak bisa menjadi patokan untuk Anda dalam konsumsi bahan bakar. Nah, selain itu, saya suka lagi adalah mobil ini memiliki banyak sekali kompartemen. Seperti cup holder di bagian tengah sini juga masih dilengkapi dengan ventilasi pendingin seperti ini. Ini berguna banget buat kita keluar kota sering bawa-bawa air, minum, taruh sini tetap dingin. Ini benar-benar sangat spesial. Kemudian di samping juga masih ada cup holder, di bagian kiri, di bagian belakang masih banyak juga. Kemudian saya lebih suka lagi adalah tampilan baru dari MID-nya. Sungguh apa ya? Bisa dibilang bukan sesuatu yang modern, tapi ini benar-benar lengkap dan jelas banget. Jarum jamnya juga terlihat terang sekali. Kemudian penjelasan MID tentang consumption-nya juga sangat intuitif sekali. Dan beberapa hal yang saya suka dari mobil ini rasanya menutupi sedikit kekurangan yang ada di mobil ini. Oke, yang kekurangannya kita akan bahas lain. Ya, selanjutnya kita akan membahas soal kekurangan. Nah, mobil ini sebenarnya pantasnya disebut sebagai mild hybrid, bukan hybrid sepenuhnya. Karena baterai yang digunakannya juga sangat kecil sekali. Baterainya itu bisa kalau kita convert itu setara dengan 0,072 kWh. Atau jika dibandingkan dengan Ioniq 5 misalnya, Ioniq 5 itu punya baterai 72 kWh. Dan itu nggak ada apa-apanya, nggak ada 1:8-nya. Dan ini benar-benar fungsinya hanya sedikit. Jadi fungsinya untuk Anda yang misalnya ingin AC Anda langsung dingin ketika masuk mobil, nah itu membantu sekali baterai tersebut. Kemudian
untuk menerangi kabin pada saat malam hari, itu juga sangat berfungsi sekali. Kemudian ada lagi ISG, yaitu Integrated Starter Generator. Itu juga fungsinya untuk membantu start stop system yang ada di mobil ini. Jadi jika Anda sedang di lampu merah, Anda tinggal injak saja pedal rem Anda, kemudian mobil ini akan mematikan mesinnya. Dan ketika Anda ingin langsung melaju ketika sudah lampu hijau, maka yang di depan tadi ISG tersebut akan langsung nyala, dan itu membantu start saat mobil ini kembali berjalan. Jadi bisa dibilang mild hybrid bukanlah sebuah mobil hybrid, karena bisa dibilang ini tenaganya masih full dengan mesin bensin. Dan kita juga bisa melihat perbandingan konsumsi bahan bakarnya juga tidak terlalu yang gimana-gimana banget, nggak yang terlalu jauh lah ketimbang mobil-mobil yang bensin sepenuhnya seperti lawannya, seperti Expander gitu. Ini tidak terlalu berpengaruh. Tapi untuk bicara mobil modern, mobil canggih, mobil masa depan, mungkin Suzuki ini bisa disebut sebagai pionirnya. Jadi semoga saja ke depannya mereka bisa meningkatkan baterai ataupun ISG-nya bisa dimodifikasi jadi lebih menambah tenaganya. Nah, sementara baterai mobil ini memiliki garansi yang cukup panjang, yaitu 5 tahun. Dan buat Anda yang misalnya baterainya rusak, suatu saat baterai Anda rusak, harganya juga tidak mahal, 15 juta. Coba Anda bandingkan dengan mobil hybrid lainnya. Mungkin harganya juga sampai 50 juta ke atas untuk baterainya saja. Dan untuk mobil ini harganya fast movingnya kami mendapat bocoran bahwa baterainya hanya 15 juta rupiah. Jadi tunggu apa lagi buat Anda yang ingin mencoba mobil hybrid ataupun mild hybrid, dan pilihannya LMPV, 7 penumpang, nyaman banget dikemudikan, stabil banget, handlingnya oke, dan harganya juga masih di bawah 300 juta, maka saya bisa merekomendasikan Anda untuk membeli mobil ini. Well, ternyata mobil ini adalah mild hybrid, tidak sepenuhnya hybrid dengan baterai yang besar. Mobil ini menggunakan baterai yang sangat kecil, dan itu pun fungsinya hanya sedikit sekali, hanya untuk menggerakkan saat akselerasi ataupun untuk tenaga ataupun menyalakan sebagian dari interior Anda. Dan mobil ini memang sangat menarik, apalagi buat Anda yang misalnya bosan dengan Toyota Avanza ataupun Mitsubishi Expander, karena Suzuki R3 ini benar-benar memiliki suspensi yang nyaman, kemudian di dalamnya juga bagus sekali, kemudian joknya juga tebal, apalagi harganya juga terjangkau. Untuk tipe yang tertinggi ini 290 juta yang paling mahal, sementara yang paling murah 270 juta. Jadi demikianlah hasil first drive kami terhadap Suzuki R3 Hybrid. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Sementara buat Anda yang belum, jangan lupa download aplikasi kami di Google Play Store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dadah!